Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 6 Maret 2022 dengan judul Dia akan menuliskan hukumnya dalam hati kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, sehingga di hari yang baru ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan tugas pelayanan pekerjaan kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk dicurahkan kepada masing-masing kami, untuk kami belajar mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeremia 31 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mari kita ikuti penjelasannya. Hukum yang sama yang diukirkan di atas loh batu dituliskan oleh Roh Kudus di atas loh hati manusia. Gantinya kita berusaha meneguhkan kebenaran kita sendiri. Maka kita menerima kebenaran Kristus. Darahnya menebus dosa-dosa kita. Penurutannya diterima bagi kita. Kemudian hati yang telah dibarui oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah roh itu. Melalui anugerah Kristus kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Setelah memiliki Roh Kristus, kita akan hidup sama seperti Dia. Melalui Nabi, Ia berkata tentang dirinya sendiri. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Dan pada waktu hidup di antara manusia, Ia berkata, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Pekerjaan Allah adalah sama pada segala zaman, sekalipun ada perbedaan di dalam taraf perkembangan dan pernyataan yang berbeda dari kuasanya, untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam zaman yang berbeda. Mulai dengan janji Injil yang pertama dan terus sampai kepada zaman bapa-bapa dan bangsa Yahudi, dan bahkan sampai kepada zaman ini, senantiasa ada pernyataan yang berangsur-angsur tentang maksud Allah di dalam rencana penebusan. Juru selamat yang dilambangkan di dalam upacara-upacara hukum Yahudi adalah juru selamat yang sama seperti yang dinyatakan di dalam Injil. Awan yang menyelubungi bentuk keilahiannya telah diangkat, kabut dan bayangan itu telah hilang lenyap, dan Yesus penebus dunia ini telah dinyatakan. Ia yang telah mengumumkan hukum itu dari Gunung Sinai dan menyerahkannya kepada Musa. Peraturan-peraturan hukum upacara adalah pribadi yang sama yang telah memberikan khotbah di atas bukit. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 442 dan 443. Biarlah bacaan renungan kita pada saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, semangat, berkat bagi kami untuk melakukan akan tugas pekerjaan pelayanan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu memberikan penekanan kepada kami bahwa juru selamat yang dilambangkan dalam upacara-upacara hukum Yahudi adalah juru selamat yang sama seperti dinyatakan di dalam Injil. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi, pelihara mereka. Mereka membutuhkan akan hikmat pengetahuan daripada Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup. Dan di dalam mengambil setiap kebijakan, biarlah itu mendatangkan berkat bagi rakyat dan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Lindungi mereka Tuhan. Pelihara mereka. Curahkan hikmat, pengetahuan sorga, dedikasi di dalam pelayanan. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Juga Tuhan berikan hikmat pengetahuan sorga untuk mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus di setiap lembaga pendidikan. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan akan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan juga saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab dalam segala tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa melalui bakat dan talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.